Anggota DPR RI dari fraksi Golkar Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer mengaku mendukung rencana pemerintah pusat menjadikan Bali sebagai proyek percontohan wisata berkualitas atau quality tourism secara nasional sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Demer lantas mengungkapkan kekhawatirannya tentang wisatawan asing atau turis asing yang sebenarnya mencari pekerjaan di Bali daripada berwisata. Ia menekankan perlunya penyaringan yang ketat melalui kerjasama antara Dirjen Imigrasi dan Polisi Pariwisata. Anggota Komisi 6 DPR RI itu juga mengusulkan adanya meja bersama yang melibatkan swasta dan pemerintah seperti Bali Tourism Board untuk mendengarkan keluhan, mengkaji laporan dan mengambil tindakan. Ia mencatat bahwa meskipun regulasi ada, pelaksanaannya sering kurang disiplin dan ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut. Untuk saat ini kelihatannya untuk seleksi wisatawan itu agak sulit ya, karena kelas bawahnya itu dinikmati juga oleh kelas bawah kita. Jangan salah, turis yang kelas bawah itu dinikmati oleh orang lokal. Turis yang kelas atas itu baru dinikmati oleh yang punya hotel bintang 5, yang punya hotel bintang 4. Nah, oleh karena itu kita harus lebih teliti lagi untuk menyaring untuk kualitas dan sebagainya. Tapi kita perlu juga kuantitas karena belum semua masyarakat kita sejahtera. Tourism ini baru dinikmati oleh kalangan atas. Oleh karena itu maka yang kalangan bawah harus tersentuh melalui juga ya kelas turis yang di bawah. Mungkin yang kita perlu cermati ya tentu soal apakah mereka itu benar menjadi turis atau apakah mereka untuk mencari pekerjaan yang sehingga akhirnya mendesak pekerja-pekerja lokal. Bukan berarti kita membatasi menjadi turis yang berkualitas, yaitu yang turis yang punya uang saja. Kalau yang punya uang pasti dia akan menginap di bintang 4 dan bintang 5. Tapi yang saya harus khawatirkan adalah turis-turis yang bukan sebagai turis tapi mencari kerjaan di sini. Nah, ini perlu penyaringan kerjasama yang baik antara Dirjen Imigrasi dan Polisi Pariwisata. Dan termasuk mungkin atau yang disebut dengan mempunyai meja bersama antara swasta, pemerintah, yang sekarang ini kan ada Bali Tourism Board di Bali. Nah, ini sama-sama untuk mendengarkan keluhan, mendengarkan laporan, mengkaji bersama, melakukan tindakan. Ya, regulasi ada, tindakannya kadang-kadang kita kurang disiplin. Ini barangkali yang mesti menjadi perhatian juga. Karena itu Demer sepakat bahwa proyek percontohan wisata berkualitas di Bali harus mencakup kualitas yang tidak hanya terkait dengan wisatawan yang berduit, tetapi juga memastikan bahwa wisatawan tersebut benar-benar turis, bukan pedagang atau calo. Demer mencatat bahwa banyak calo dan perantara yang muncul saat ini dan ini perlu perhatian serius untuk menyelidiki dan memberikan hukuman yang tepat kepada mereka. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini mengibaratkan situasi ini dengan tanaman padi dan ilalang, di mana padi adalah masyarakat Bali yang harus dipelihara dengan baik, sedangkan ilalang yang adalah calo dan pedagang berkedok wisatawan yang harus dikendalikan agar tidak mengganggu. Ia menekankan perlunya tindakan untuk memastikan wisatawan benar-benar berwisata dan mengeluarkan uang di Bali bukan mencari pekerjaan. Ya, saya setuju dengan berkualitas, berarti bukan kualitas hanya untuk yang mahal saja ya. Jadi kualitas yang saya maksud itu benar-benar turis, bukan pedagang ataupun calo. Yang sekarang terjadi kan banyak calo, ya nomine dan sebagainya. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagaimana sekarang menyelusuri dan bagaimana menjatuhkan hukuman kepada yang menjadi nomine ya, sehingga ada efek jera. Kalau enggak ya selalu ada nomine di Bali ini sehingga akhirnya menyebabkan yaitu terdesaknya pengusaha lokal. Kalau saya bilang ibarat ilalang ini ya, orang Bali ini padi ya, harus dipelihara dengan baik, itu dikasih tempat yang baik. Kemudian kalau disandingkan dengan yang mereka yang kesusahan di negaranya, itu saya ibaratkan ilalang gitu loh. Ilalang ini diberikan tempat juga dengan baik, di sawahnya dipupuk juga, ya udah akhirnya ya kalahlah padi itu sendiri. Nah, oleh karena itu inilah yang perlu kita pilah, bagaimana caranya mencabut ilalang itu, bagaimana caranya kita meminimais daripada turis-turis yang datang ke Bali ini sehingga dia tidak melakukan pekerjaan tapi benar-benar menjadi turis. Artinya kalau turis dia mengeluarkan uang di Bali ini, bukan mencari pekerjaan di Bali ini.
Demer sekali lagi menekankan bahwa ia setuju jika Bali dijadikan proyek percontohan wisata berkualitas, namun menekankan pentingnya kerjasama yang baik dalam implementasinya. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun aturan mungkin ada, eksekusi dari aturan tersebut harus dilakukan dengan benar dan konsisten. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu mengungkapkan kekhawatirannya tentang kekurangan eksekutor yang memadai, kurangnya ketelitian atau adanya pengampunan dalam penerapan peraturan dan berharap hal ini menjadi perhatian utama. Saya setuju kalau dijadikan percontohan, tapi benar-benar ini kerjasama yang baik. Soal kita akan menelurkan aturan, tapi aturan itu pun sendiri harus ada eksekutor. Harus ada yang mengeksekusi dengan benar, karena seringkali ini peraturan-peraturan kita ini eksekutornya kurang memadai, kurang banyak atau kurang teliti atau banyak pengampunan. Ini harapan saya. Demer juga mengusulkan peningkatan jumlah personel eksekutor, respons cepat terhadap laporan masyarakat, dan penggunaan CCTV secara luas di Bali untuk mencegah kejahatan. Dengan pengawasan yang ketat dan perlindungan yang memadai, kejahatan dapat diminimalkan. Demer yang kembali terpilih untuk 5 kalinya sebagai anggota DPR RI Dapil Bali ini berharap seluruh stakeholder dapat bersatu dalam mengatasi masalah ini, terutama mengingat kondisi yang sudah dianggap sebagai kondisi merah pariwisata di Bali. Sekarang fokus lebih kepada eksekutornya benar-benar diperdayakan. Baik itu orangnya, jumlah orangnya, ya, kemudian baik itu menerima laporan dari masyarakat itu ditanggapi dengan segera, ya, baik itu juga CCTV yang banyak di Bali, sehingga memungkinkan tidak terjadinya banyak kejahatan. Kalau lengah memang banyak kejahatan, sama kayak kita rumah kita pintunya terbuka, semuanya terbuka, ya terjadilah maling gitu. Tapi kalau kita punya rumah, punya satpam, punya anjing, pintu tertutup terkunci, itu sangat tidak mungkin untuk bisa apalagi punya CCTV. Nah, itu peran pentingnya gitu loh. Daripada seluruh stakeholder ini harus bersatu untuk persoalan ini. Nah, kalau ini disebut sudah menjadi kondisi merah di Bali ini. Itu harapan saya. Bali 1 mengabarkan.